sedikit tentang haji Abu Sindir. Yang dikatakan haji itu adalah membuang sifat-sifat dunia yang ada pada hati kita menuju kepada sifat rohania. Ini yang dibahas dulu. Itu namanya haji. Jadi haji itu adalah membuang sifat-sifat dunia yang ada di dalam hati kita. Dunia itu yang maksudnya yang hawa, yang menyesatkan, menuju kepada sifat rohania, sifat Tuhan. Itu yang namanya haji. Ya Bu ya. Nah, kalau orang-orang berhaji atau umroh itu tidak mampu membuang sifat-sifat dunia menuju sifat Tuhan, makanya di balik banyak macam dapat gelar. Ada yang balik dapat gelar haji tomat, di Mekah tobat, balik ke Sadan komat lagi. Ya Bu ya. Begitu umroh dan haji, kalau baju nih mungkin setiap hari dicuci supaya bersih. Dari mulai manasik sampai berangkat haji dan umroh, seminggu balik masih rapi. Sebulan 2 bulan habis haji dan umroh, mulai pakai sepal pendek lagi motor. Di kampung sebelah Bu, di Kapitan ini. Ya kan? Di sini kita akan diisi ceramah. Ceramah ini setengah jam oleh Kiai Ahmad Husinan, setengah jam oleh Ustaz Herwansa, dan setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah, sekarang kita isi dengan ceramah Kiai Husinan Ahmad dengan tema perbedaan hawa nafsu yang baik dan yang menyesatkan. Maka itu pada Kiai Guru dan Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, juga yang kami hormati Ketua BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Kapitan yang kami muliakan. Teristimewa yaitu Ketua Pengajian Siti Khadijah yang kami hormati, juga anak kami Ustaz Irwansa Isos yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita doakan Ustaz ini, semoga dia akan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Ini harapan kita. Para jamaah sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum aku menyampaikan sepatah dua patah kata, terlebih dahulu aku mengenalkan diri kedai. Jadi aku baru kali datang ke sini mulai di pembukaan. Alhamdulillah rami, maka ketua tadi yaitu mewakili ketua tadi, anak majelis tadi rami, termasuklah Bapak Kuramil, Kapolsek, Ibu Camat, kali datang dari seluruh baik dari Kutamadia maupun di Kabupaten Larami. Nah, dia dekat katanya sebulan 2 kali, baru 2 kali. Jadi awal bulan, akhir bulan. Alhamdulillah berjalan, mudah-mudahan sama sekali dengan niat yang baik ini Allah Subhanahu wa taala akan merestui.
Damuku Rusihan. Nah, gitu. Rusihan, Ahmad itu dan Bapak. Nah, jadi Ahmad itu dan Bapak, jeung Sadan. Nah, itu. Aku di leader sekolahan. Lain lagi anak kami Irfan Sani, bukan jeung sekolahan. Tapi alhamdulillah main lagi kan seminggu teh dalam di ngadeka pengajian ini di tiap-tiap dusun lah 9 majelis ini 9 alhamdulillah. Aku tamat sekolah SD kelas 4 SD pada tahun 57 dulu. Jadi usia aku main lagi kurang lebih 73 tahun lah, lebih kurang 73 tahun. Aku bini pesiko bini dulu. Alhamdulillah hadir, itu dia hadir. Inilah nanti sejudulnya sesama gigi labis masih cucung lah 16. Hanya karena anu tuh kan cucung itu lanang galau, anak lanang galau ini tubuh ini, jadi masih galak melalang buana galau ini lah cucung nih. Kalau cucung betina mungkin lebih piot kapur, berapa banyak piot. Nah 16, sudah. Badanku disadan, disadan. Nah itulah. Jadi kalau disadan, tadi kabar mana rumah Rusihan. Kami juga termasuk anak Irfan Sani kan, dia tiap-tiap di mana badaku dia ngikut. Setelah kenal aku anak Irfan Sani ngikut mungkin aku. Jadi kalau didang ada di badak kita, dia pasti ada ngiring aku. Nah, jadi sibuk deh nih mungkin aku. Nah itu cerita ini. Nah jadi kalau di dusun, nah tadi karena rumah di belakang itu kami ada pula umum pula kami, yaitu bagian jemaah. Jadi sebelum sembahyang Jumat sekitar jam 10-11 itu untuk balik itu. Nah jemaah sekalian yang saya hormati, pertama-tama sebelum aku masukin di mahfil tadi, marilah sama-sama kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kodrat dan iradatlah bahwa kita pada saat ini masih saja diberi beberapa nikmat. Kalau nak kita hitung nikmat Tuhan ditunjukkan dengan kita pada saat ini, dia tahu itu. Tapi kata Tuhan di pula nak dihitung oleh kamu. Hanya sutiap baik kamu. Kamu hanya pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan. Nah, kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita, niscaya kita tambah. Nama dia lemah. Tapi sebaliknya, kalau kamu kufur atas nikmat yang telah diberikan kepada kamu, tunggulah ke siksaanku yang sangat pedih. Menjelma Tuhan kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW, sekeluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Kalau mada'e kamu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, nah, keadaan kota Mekah itu hirupikuk sinang prinang. Jadi dikeluarkan aturan. Alhamdulillah setelah beliau diangkat menjadi rasul, nah negara itu yang tidak beradab menjadi beradab. Nah jadi kita mudah-mudahan jika kita hadir pada saat ini senantiasa mengikuti risalah-risalah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan ini, inilah yang dikatakan satu kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita terbuka hati kita, pikiran kita, galak ngadeka pengajian majelis, yaitu di seminggu sekali atau setengah bulan sekali, sebulan sekali. Inilah dikatakan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di sana nih, di dalam rumah kadang-kadang lu dengar bayar, baru keluar bayar, bahwasanya ada majelis di kapital ini. Ternyata ini tak demikian, majelis kapital banyak sekali itu bayar.
Nah, inilah yang dikatakan taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Nah, jadi bersyukurlah gitu. Jadi gunakanlah sisu-sisu umur kita ini, nah, untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu mati bukan li muda, bukan li tua. Banyak je betul dia mati, mati lah. Inilah dia. Bukan pula li bidapan je mati betul. Inilah. Banyak dia je muda-muda mati pula dia. Kan hati-hati. Hati-hati. Karena syarat mati ini ada gala kita kamu. Inilah dia. Ada gala. Napas kita ni sekali ke pucuk, sekali ke bawah. Berdamu di ke pucuk lagi, langsung ke bawah baik apa berdam itu? Nah itulah mati. Mati. Nah oleh karena itu mari sama-sama kita insaf, kita sadari. Jadi kata Nabi, kalau kamu nak selamat di dunia, nak selamat di akhirat, lain diri tidak berilmu. Tapi ilmu kamu. Kata Nabi, man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi. Kamu nak selamat di dunia dalam ilmu, katanya. Wa man arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Kamu nak selamat di dunia, di akhirat dalam ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Nah selamat dunia akhirat kedudukannya itu masih ada di ilmu. Ditambah lagi ada Nabi, walau kana bisinu, walaupun sampai ke negeri Cina situ, untunglah dia ada di kapitan. Alhamdulillah kami, nah, kalau terbuka kita doa kabe, maka ketua majelis tadi, mewakili ketua majelis tadi, di depan ada kita lupa. Yang penting kita, amugang serah diuhang. Nah ini penting kita. Nah inilah pentingnya ilmu. Ilmu mana? Kita lebih ilmu galau kita ni. Jadi kita lebih ilmu, apalagi lah berarti kalau ustaz kita ni lokiai, ustaz kita ni kalau sarjana agama tahu kita baca saat kita. Nah lo ketua pengajian kita ni macam pula warga ilmu, dia mungkin dia ilmu. Tetapi mana yang ilmu yang paling penting, ilmu yang paling berkat nak kita, yang bermanfaat nak kita, lain tidak ilmu yang membawa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ilmu membawa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tu berlandaskan ayat Quran yang berbunyi yang mana hablum minallah wa hablum minan. Menjaga hubungan baik kepada Allah, menjaga hubungan baik kepada manusia. Menjaga hubungan baik kepada Allah, wajib sunat kita gawekan, haram makruh kita tinggalkan, larangan yang kita tinggalkan, diperintahkan kita kerjakan. Hubungan baik kepada sesama manusia, nah apa penting? Amulah hubungan baik kepada semua laki turutinya. Dekadagi ku padem berade. Dekade dia sekata ngagi pipakan. Amulah benar-benar dia, ia hablum minan nas tadi. Dekade karo ngagin tua, amu ada ilmu yang bermanfaat tadi. Dekade kupat ngagi berade ngagi ada sana ngagi kakak ngagi ada ngagi kelawai ngagi muanai. Lalu ada ilmu yang bermanfaat tadi. Tu apa dia juga? Sangka kita dia sekat ngagi dia berade, dia sekat dengan pipagan, dia sekat dengan itu apa juga? Dia ada hujan ngagi bapa kecil dengan itu apa? Asal tu apa juga? Hah? Dekade urusan dunia, dekade urusan itu pan ngagi tua, ngagi tembrade, ngagi kakak, ngagi sana tu, li kakang kita tidak sembahyang. Ada tidak? Itu apa? Li urusan dunia ni lah. Oh, paling ada di tanah sekilan, li lupa dikit. Jadi kalau ada ilmunya, dekade. Kalau ada ilmu membawa bermanfaat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Nah, kalau di demi ilmu kamu yakinlah kamu. Memangkah kalau ikhlas Nabi? Kalau ikhlas Nabi. Ada ilmu tadi dia bukan membawa takut Tuhan. Jelas.
Kalau dia diberi ilmu, kamu yakinlah kamu. Kebila diujuk jema nganjak-nganjak tena. Ya. Kebila diupat jeng mula-mula ilmu semua dicot tena. Perhatikanlah kamu. Kalau dia diberi ilmu yang membawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu perasaan kita. Cengkak aku, seluang aku, sebaraw aku. Gerot aku, gagak aku, lanang aku, beilmu aku, segala aku. Apalagi lah jadi kiai, lah jadi ustaz. Lom. Jadi lo mana kalau dia membawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala nya? Dia tentu dia senantiasa yaitu wa uli amri minkum. Dia pernah dia dikatakan wa asri demi masa wa innal insana lafi khusrin. Dia senantiasa kadang merugi, dia kadang dia merugi. Karena apa? Karena dia wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Dia saling nasihat menasihati, saling tunjuki yang kebenaran, dan dia senantiasa mengertikan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Mana kita ni kematian tidak? Hah? Kematian tidak? Mati. Kalau itu dikemati, kenapa kamu nak sembahyang? Oh, orang kemati. Hah? Inilah. Nah, itulah awak. Kenapa nak ngaji? Kamu kemati. Kemana kita ni? Yaitu ke pindah alam. Dulu kita dari alam rohim ibu kita, kemudian pindah, yaitu ada sekarang ini ke alam sahadat ini. Inilah alam penentuan dalam alam sahadat ini. Alam penentuan. Nak lemak buat di kita, nak dimak buat di kita. Jadi di sinilah nak saling nasihat menasihati, nak saling tunjuk jalan kebenaran. Di sinilah. Kalau saling kita lagi, kita satu persatu lagi kawai, tapi kawan hati-hati. Oh. Itu kawai kesini bergelumpai. Jadi itulah. Jadi clear. Nah, jangan sangka kamu. Di sana clear, dia boleh haji, dia tahu haji, nak saling nasihati, nak saling tolong, nak saling dia tahu haji. Tiga berdiri susu-susu lagi. Nah, sanalah berlakunya yaitu ayat lakum dinukum waliyadi. Nah, maksudnya saat kita nak dia, nak jadi. Nah, jadi sama-sama kita kena Tuhan. Empuk kita telah ngaji dulu ini, empuk kita telah berbuat baik dulu ini. Nah, namun Tuhan di dulu dia mengambil faedah juga kita. Kenapa? Kerana dia laporkan di jalan surga, dua tempat, surga dengan neraka. Nah, di situ tu kamu. Siapa dia ke sini? Kita ni lah. Kita ni lah di sini. Sampai tadi. Kecuali kita ni kalau masuk surga, neraka gitu. Kecuali masuk neraka, nah itu lah. Nah, jadi oleh karena itulah selagi hayat masih di kandung badan, selagi roh belum berpisah dengan jasad, selagi napas kita sekali ke pucuk sekali ke bawah, mari sama-sama kita gunakan sisa umur kita ini untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian yang kami hormati, karena aku tadi karena dijuk topik dalam itu. Materinya adalah dijuk materi, yaitu penyakit hati. Ada. Mada pacak teran baik, umum baik tadi. Ini kenalah tetekannya ini terpaksa ten lo mana dia. Nah, desa para jemaah sekalian, setiap manusia ini baik laki-laki maupun perempuan, nah ini ada galegam, yaitu segumpal daging. Apabila baik dagingnya, maka baik pula. Apabila baik daging tadi, dia ada lagi sama sekali ini pengalaman kau betina, nah, maka seluruh pekerjaannya tentu baik pula. Sebaliknya, apabila jahat tu daging segumpal tadi, ia badannya di sebelah kiri susu kita ini, nah, yaitu segala amal perbuatannya maka jahat pula. Itu apa itu? Yaitu hati. Hati jadi boleh.
Belum ketelebus kita sandi hati, asal di mulut. Kalau belum ada gerak sandi hati. Contoh, nak ngomong kaji mutu sandi mana kuda kita? Gerak. Sandi hati kuda, maka timbul ke mulut. Nak ngejok jemu mutu sandi mana kita? Sandi hati kuda, maka timbul ke mulut. Jadi sandi hati kan. Tergerak hati, sandi dusun lain-lain. Nak datang ke kapitan ini, nak ngadekah, nak dengar pengajian ini, sandi mana itu gerak tadi? Nah, sandi hati kuda. Sandi hati kuda. Alhamdulillah semua langkah kamu, kaki kamu, ayunan tangan kamu dari dusun kita masing-masing tadi itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dia pembohong Tuhan itu kamu. Kata Tuhan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Satu cara berbuat baik pasti dibalas baik. Satu cara berbuat jahat pasti dibalas jahat. Nah, oleh karena itu hati-hatilah kita. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik-baik daripada berbuat jahat. Hati ini kamu kalau di sini aku bagiannya ada dua, tapi kita ketahui kan. Kalau kita sudah tinjau ada dua. Pertama, maaf kalau dengar kan mungkin belum kenal. Ini dulu. Kan dulu aku ditanya Jemen. Kata Jemen waktu itu tahun masih belum tahun 2000-an, tahun 1750 1973. Nah, dah 73 waktu kami dapat dijarai yaitu ngurusi usul pertai madal Ustaz. Jadi katanya itu kamu aji itu tuh apa gitu kan ngaji itu. Sangka kamu galak ngaji tauhid itu apa? Aku jawab, kalau tanpa ada ilmu tauhid nah kita nih, nah tentu hidup kita sinang kerinang hiruk pikuk sinang kerinang. Dia diatur, yakinlah. Kenapa? Karena hati ini terbagi atas dua bagi. Pertama namanya hati nabati bangsa Saituni. Nah ini pertama. Kedua hati nurani bangsa Robani. Nah itu. Nah dua ini ada gala perjalanannya kan? Ada gala perjalanannya. Ayo kita lihat sejarah. Yang mana? Yaitu hati nabati bangsa Saituni. Nah nyelah dia dengan dia Sak, Son, Waham, Sangke. Dia dengan dia. Jadi kajinya nyelah hawa, nafsu, dunia, sitam. Nah, top damnya itu sifat apa damnya? Yaitu sifat mazmumah. Jadi lo ini dia nih. Jadi sak. Kebila ada, nah, mulai dia keyakinan, mulai roboh Islam lagi dia, mulai lengit iman lagi dia. Nah, sak senantiasa, sampai-sampai kecil hati dengan pembagian, lain lupaku, lain lupa orang. Dan misal tentu, sirik hukum itu, kena, sak saja. Son saja ngari satu sama lain. Tanpa saja ngari satu sama lain. Nah itu dia kena itu. Jangan itu pakai. Kedamnya termasuk sifat dilarang. Tanpa saja, son saja. Waham sang. Kadang-kadang ngantuk kebila dan ngadu dia nyelala. Sekiranya bermalam-malam dia bertidur dan ngadu kan. Kena waham saja, sangka saja ngadin. Karena dikinai udah musim tahun ini boleh kamu 40 karung pada di kamar kecil. Duit ada mula di bupet tadi. Perhatikanlah ikan. Satu masuk ke rumah belum kenyeling top kina, belum kenanya ke anak, belum kenanya ke bini. Tentu nyeling kamu 40 karung ada di. Itu ada. Cukup apa tidur itu? Kamu cukup aman. Tidak main terlalu dia. Empainya pelayang dikit, ada tikus umban. Tapi, pasalnya tahu cari kalau dia jebul, kan tikus umban. Kucing jaga tikus. Nah, sehingga penuh dengan
sang tua waham tadi. Nah, jadi itu perjalanan inilah hawa nafsu dunia si setan. Itulah yang dikatakan sifat mazmumah. Di mana kalau kita masih memakai sifat ini, tentu ngai kita. Yang pertama riak, riak, sombong, takabur, kikir, hasud, dengki, megah, bodoh, ujub, tomak, hubud dunia. Jadi gitu. Kalau mati kemana kita siapa kita tadi? Iblis, setan. Iblis setan. Kemana pada iblis setan kaji kita? Neraka. Nah inilah sifat yang dilarang oleh sifat mazmumah tadi. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kita? Kita berganti kepada sifat mahmudah, yaitu sifat yang dipuji oleh syara. Sifat yang dipuji oleh syara ini dikatakan hati nurani bangsa robani tadi ada pula perjalanannya. Apa dia ada dengan dia? Iman, Islam, tauhid, marifat. Iman artinya percaya. Artinya percaya kan? Di dalam rukun iman yang terakhir, percaya kepada bodoh dan kadar. Bodoh artinya janji, kadar artinya nyata kita. Nah, kalaulah benar-benar niat setelah percaya dengan kita, lo mana senipu kegalak kita dia datang, kehendak kita maka datang, lo mana cara kita berubah apa dia? Mudah itu. Kebila boleh nganjak-nganjak, kebila dia boleh terkulai, dan ini belum iman. Kebila di ujung jima lo berkata putih, kebila di upat jima lo sungai pecut, belum iman. Kebila kematian anak, kematian cucu, kematian laki, kematian bini, masih di masa saja, masih pusing saja, masih galak meringit, belum iman. Ini jumbi mani lain deh. Sangka kematian anak libana kamu. Juga mau garis tu dek kematian anak. Kematian laki di kiri belah, di belakang. Juga mau garis tu dek kematian laki. Kematian bini main tolak pula. Tentu le bini. Kena ujung tua, ini dia. Nah ini kalau benar percaya dengan kita, bahasa iman dengan kita ni, tu apa di jaga Tuhan kita harus kita terima. Tapi yakinlah kamu dia beri ilmunya masih susah pula, masih setengah pula, masih setengah sempit, asal dibabak seperoleh pula. Itulah begitu. Asal setengah, asal sempit, asal dibabak seperoleh. Pikiran kita satu bangun, anak cucu, bini laki, itulah. Semalam hidup masih nak makan. Itulah benar. Tidak benar teringat kebila aku ni kebalik ke rumah yang sangat sederhana tu. Tipu berapa dia tu? Itulah. Itulah. Dia teringat. Seginya ni kinaan kita ni lah. Mobil alap, rumah alap, ni kinaan kita. Jadi kinaan kita pintu kubur tu sedikit ni kinaan dia. Kalau tuturan gila juga mati ada, badan sihat, makan minuman, digagak, dipacak. Nah inilah yang dikatakan penyakit hati. Nah kalau lalu itu yang kita iman artinya percaya. Islam arti Islam ini kamu arti Islam itu mengikut dan menjunjung serta menjauhi semua larangan. Ulama mengatakannya tamu. Ulama ngomongkannya. Nah, Islam itu ada 3 penafsiran tamu. Waktu tahun 1014 dulu, aku ditanya gini jemaah yaitu 3 bulan nanti menjadi pastor. Dia bertanya dengan apa? Katanya, aku nak bertanya tamu. Ngapa? Ya banyak di kaki lima tu jem Islam. Ni kalau cupet tu, jem Islam. Jem kami dia dia tadi. Ya banyak malingan timbangan tu jem Islam tadi. Jem kami dia 10 mata ni apa? Ni kamu kadang-kadang 9,5.
ia banyak di lembaga tu dia Islam, jadi kami dapat berikir di ubah di lembaga. Jadi cukup kabar dia bertanya cukup kabar lagi ulama di Pagaralan, cukup kabar belum jadi kota Madia. Lalu dia, tu apa jawab yaitu Islam KTP. Kami dia terti, kami tadi kan. Kalau di menurut cara kami masih termasuk Islam KTP. Kan itu pintar itu, kena jadi pastoral. Langsung kuyakan. Islam ulama menurut tiga. Islam arti ulama itu tiga di nafsu. Pertama, Islam mengikut dan menjunjung serta jauhi segala larangan. Nah juga kalau mengikut menjunjung yang jauhi segala larangannya, yakinlah kamu dekade pelanggar daripada aturan di Islam. Kalau Islam itu tinggi yang gitu, berdasarkan hadis Nabi, Islamu yu'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak berdiri tingginya lagi selain daripada Islam, tidak keterjual seperti, tidak kemudian terjual omongan, tidak keterjual pisaan kesargan. Nah itu kalaulah benar-benar tinggi Islam dia dengan kita tadi. Kadang-kadang aku kecil benang gitu nih, Islam terjual begitu. Mau mana dia? Ke kebun segini kamu, di Cina di kebun tu pisang standar tu lain ditebang. Kemudian kata kita ngomong laki kita batak tebang dikit pisang standar tu lain tu lain. Oleh kerana laki kita tadi banyak batak anaknya, lalu ada tak mata pagi baik kata laki kita dia. Pagi baik dia roka pagi daginya, engkau tinggal standarnya baik. Mau mana? Kalau belum tinggi Islam kita, tentulah kami sesal kabar lagi adik tadi. Lakukan tadi nak bulu cukam kemari lah kamu tebang dia kengit. Lah mulai manjang-manjang macam tu. Kadang-kadang itu kata mudah kamu. Dia kenyangkan itu dikit masalah sepele ini ada di kamar kaca, ada di power. Yakinlah. Masalah seperti ada di kamar kaca, ada di power. Nah inilah. Kalau jumlah benar-benar niat yang ada tadi Islam yang tinggi tadi, Islam yang suci tadi, dia terjual, dia tertukar lagi. Nari hal ikhwal urusan dunia ini. Nah, yaitu keempat, jemaah yang benar-benar yang tadi, hati nurani bangsa robani tadi, dia dengan dia, yaitu marifat. Tahu arti marifat? Putus pengenalan lain, dia ada hanya pengenalan Allah yang dengan dia. Inilah yang dikatakan untuk dia. Yaitu Tuhan. Dia kata Tuhan kerusuh. Dia kata Tuhan kedima. Tuhan yang dunia kita. Kira masih lima, masih rusuh, masih lima kata artinya itu iblis yang dengan kita. Nah, Luqman mengatakan inilah yang dikatakan sifat ngaji, sidik, amanah, tabligh, fitnah. Sidik artinya benar, amanah artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fitnah artinya cerdik, dia bangun. Bangun di sini, cerdik di sini, yaitu dia terkenal di dunia. Dia terkenal di dunia. Kita senantiasa terkenal di dunia gitu nih. Dia cerdik, pocala. Bukti, empai di tu dikit-dikit tahan 2-3 malam, tahan 2-3 hari dia sehubungan dengan yang beradik. Tahan kita upat yang beradik. Oleh kerana apa? Terkenal di dunia tadi. Sampai mati kadang-kadang dia senaikan, dia saling maafkan. Kandek kita dia tahu empuk kamu lah sembahyang 2-3 kali, sembahyang waktu 5 kali itu dalam sehari semalam, lah puasa lah berzakat agaramnya cuma apabila urusan satu rohmi belum saling maafkan, habis saja dia kecauan kamu lagi, dia kecium kamu bau serpi. Amal kamu tergantung antara bumi dan langit. Kalau kamu dia percaya ngomong kuni, matilah kudayam. Bukan dengan alam ulama, dia nak balik alam dimah kata kamu ni. Nah ini deh. Nah, apa namanya itu ini sifat inilah yang dikatakan sifat mahmudah. Artinya kesempurnaan. Nah, kalau ada sifat kesempurnaan gitu, tentu dia dengan gitu, sabar, syukur, ikhlas, redho, raja, khauf, kana'ah, tawakal, muhibah, sakratul maut. Kalau kita mati, gimana sahabat kaji kita? Allah dan Muhammad.
Kalau Kanjeng Muhammad dari Tuhan, di mana kepada kita? Dia ke ratu surga. Nah, jadilah di sana dalam acara kita, penyampaian aku pada hari ini lebih dan kurang aku ngaturkan mohon maaf. Seandainya masih kurangan dengan aku ini, datang baik sadar hari Sabtu, hari Jumat, terbuka itu. Tidak dia datang. Nah, lebih dan kurang aku ucapkan maaf. Akhirul kalam aku akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senar galak pula mu. Waktu mana? Yang telah disampaikan oleh Kiai Hussein Ahmad. Di sini kita diisi lagi dengan ceramah kajian Quran surah Al-Hujurat ayat 13, hadis Nabi Muhammad SAW tentang Allah tidak melihat wajah, tidak melihat jasad, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan manusia, yang disampaikan oleh Ustaz Irwansyah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum mendengar yang Bu. Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam, mendoakan insya Allah naik haji. Daun salam, daun keladi. Yang tidak menjawab salam, mendoakan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan Guru Kiai Rosihan Ahmad yang kita muliakan, semua para ulama, para ustaz, ustazah, para kiai, serta semua jamaah yang hadir pada siang ini yang insya Allah dimuliakan Allah, dan semua jamaah majelis yang tidak saya sebutkan satu-satu, baik di wilayah kita Lahat maupun yang datang dari kota alam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur malam siang ini kita tetap selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2022. Tentunya ke depan kita akan menghadapi tahun baru atau akan pergi menuju rumah yang baru. Kita tidak pernah tahu. Jadi kita selalu harus bersyukur kepada Allah. Dari sekian banyak umat, dari sekian banyak jamaah yang hadir hari ini, insya Allah bagian dari hamba-hamba yang Allah pilih. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian, di samping kiri saya yang kita muliakan Tuan Guru Rosihan Ahmad. Beliau adalah salah satu guru saya. Jadi kita itu belajar tetap harus pakai guru. Kalau tidak pakai guru, dikhawatirkan sesat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bermajelis. Jangankan belajar datang dari rumah, niatnya tadi dari hati, kemudian masuk ke masjid ini
duduk sami'na wa ata'na saja nilainya sudah sangat luar biasa ibadah. Makanya kata Allah, wa may yahruju min baitihi muhajiran ilallah wa rasul. Barang siapa yang keluar dari rumah niatnya karena Allah dan Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Siang ini sesuai dengan undangan kita membahas Quran surah 49, nama suratnya Al-Hujurat ayat 13. Ya, buka Quran, buka, yang ada HP, buka. Bunyinya seperti ini. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ketemu? Kita ulangi. Ya ayyuhan nas, boleh berhenti. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ketemu? Ketemu, Bu? Ya. Apa kalimat penutupnya? Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Nah, artinya kalau Allah panggil dengan kalimat ya ayuhan nas, Allah memanggil semua manusia. Kalau ayat Al-Quran diawali dengan kalimat ya ayuhan nas, maka ayat itu dinamakan ayat Makkiyah. Artinya ciri-ciri ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Surat Madaniyah. Ciri-ciri ayat Madani, cirinya diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Kalau ayat Al-Quran diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, itu ciri ayat yang diturunkan di Mekah. Berapa tahun Rasul tinggal di Mekah? Ya, baru berapa bulan kita maulid Nabi? Berapa tahun? Rasulullah diangkat Nabi umur berapa? 40. Wafat umur berapa? 63. 63 tahun dikurang 40 berapa? Berapa? 23. 63 dikurang 40, 23 tahun. Selama 23 tahun Rasul diangkat menjadi Nabi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di. Nah, 13 tahun di Mekah, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah hanya mengajarkan akidah, iman. Ya. Diajarkan akidah. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina hai orang-orang yang beriman. Itu namanya ayat Makkiyah. Kalau ayat yang diturunkan di Madinah dinamakan ayat Madani. Berani reninya. Setiap ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhan nas itu artinya turun di Madinah. Nah, ayat ini turun di Mekah di Madinah? Di Mekah apa Madinah? Madinah. Kenapa? Ya ayyuhan nas. Madinah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Kuciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan secara berkelompok, bermasyarakat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa
lita'arafu, agar satu sama lain bisa saling kenal mengenal. Ya. Coba sedikit aku ajarkan ilmu tafsirnya. Ada kalimat ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Ada kalimat inna khalaqna, asal kata khalaqa. Allah menciptakan. Nah, kalimatnya inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kemudian waja'alnakum, ada kalimat waja'alna. Kalau khalaqa artinya Allah menciptakan. Kalau ja'ala Allah menjadikan. Nah itu. Perbedaannya adalah kalau Allah menggunakan kalimat khalaqa artinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada satu makhluk pun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Betul lah Bu? Siapa yang bisa menentukan bayi di rahim ibu itu laki-laki atau perempuan? Baca tidak? Walaupun canggih ilmu kedokteran, supaya anak yang betina banyak-banyak makan buah katanya. Itu teori-teori. Tapi kalau kembali ke ayat ini, inna khalaqnakum min zakari wal unsa, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan menggunakan kalimat khalaqa. Kita dikaruniakan oleh Allah anak, kalau lahir hamil di rahim ibu tidak bisa menentukan apakah laki-laki dan perempuan, karena Allah menggunakan kalimat khalaqa. Kemudian kalimat selanjutnya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, kemudian saling kenal mengenal, membangun masyarakat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Kalau Allah menggunakan kalimat ja'ala, artinya tidak hanya Allah, manusia pun tahu. Ya. Artinya Allah menciptakan itu, Allah dan manusia dan makhluk yang lainnya pun tahu. Paham Bu? Kalimat itu paham? Dah. Kita teruskan. Apa kalimat selanjutnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, orang yang paling baik di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Kalau kita pahami kalimat itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, hanya orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Kalau kita terjemahkan model ini, sehingga ayat ini dinamakan tafsirul ayat bil hadis. Hadis menjelaskan kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Bunyinya seperti ini, nanti buka di Google. Hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah berkata, qala innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nah, catat bahasa Indonesianya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat suwarikum, tidak melihat wajahmu. Nah, maksud Allah tidak melihat wajah, kita terjemahkan wajah di situ artinya model baik ini. Biar ibu nak jemekaya, biar kita nak bupati, biar kita nak camat, ya, biar kita nak presiden, siapapun kita, Allah tidak lihat itu. Allah tidak melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat wajah kita. Jadi wajah itu artinya apakah kita orang kaya, apakah kita orang yang berkuasa, apakah kita orang yang dihargai dan dihormati. Secara konteks dunia Allah tidak lihat itu.
wala ajsamikum. Allah pun tidak melihat jasad kita. Kalau tadi ruh wajah, sekarang Allah tidak lihat jasad. Yang dinamakan jasad itu modelnya ini. Allah tidak melihat jasad kita. Biar kita ini Islam kapitan, biar kita ini Islam pagar alam, biar kita ini Islam suku Besema, biar kita ini Islam keturunan Syekh, keturunan Habib, keturunan orang-orang dari Arab Saudi, tidak Allah lihat. Ya. Allah tidak melihat dia Islam keturunan Arab, tidak dilihat. Allah tidak melihat dia Islam keturunan Besema, Allah tidak lihat itu. Jadi tidak ada keagungan dan keistimewaan siapapun makhluk yang lahir ke dunia ini dari rahim ibunya, mau Arab, mau Besema, mau dusun, mau tidak dusun, Allah tidak lihat itu. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya melihat hati dan perbuatan kita. Di sini ditutup dengan kalimat walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati dan perbuatan kita. Paham hadisnya Pak ya? Kalau buka di Google, bunyinya mana ini? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat wajahmu. Wala ajsamikum. Allah pun tidak melihat jasadmu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah qulubikum wa a'malikum. Qulubikum itu asal kata qalabah, hati. A'ma, ya. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, asal kata amalah. Allah tidak melihat perbuatanmu. Yang Allah lihat hanya hati dan perbuatan. Jadi jangan kita kalau melihat hadis dan ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, jangan merasa bangga. Saya Islam keturunan Ayyib Ustaz, saya Islam keturunan Arab Saudi, saya Islam keturunan Muhammad, saya Islam keturunan orang Besema. Allah tidak lihat itu. Allah hanya melihat inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya melihat hati dan perbuatan kita. Paham Bu? Bolong lutut depan pintu, mata ngantuk, kopi belum itu ya. Nah, kalau yang ngantuk nyender agak maju dikit. Itu terjemahan tafsirnya. Paham dalam ayat itu? Allah tidak melihat siapapun kita. Allah hanya melihat hati dan perbuatan kita. Sebaik-baik makhluk, yang paling baik itu yang bertakwa. Jadi jangan silau. Kalau kita cuma pakai jubah yang panjang, sorban panjang, jenggot panjang, Allah tidak melihat suwarikum. Jangan pula silau kalau kita ngina jemu hebat, jadi bupati, jadi camat, harta banyak, Allah tidak melihat itu. Siapa yang pernah umroh dan haji? Angkat tangan. Ayo, jujur. Siapa yang pernah umroh dan haji? Angkat tangan. Ya, yang pernah umroh atau haji angkat tangan. Salah satu rukun haji, kalau memakai pakaian ihram, ada di dia pakai bajunya dijahit. Ada di dia pakaian bajunya warna putih selain dari itu. Ada. Semua pakaiannya putih dan tidak dijahit. Ya. Nak gubernur pakai baju ihram tidak dijahit. Nak bupati ataupun orang yang miskin sekalipun tetap memakai pakaian yang tidak dijahit. Artinya apa? Supaya tidak ada perbedaan. Karena apa? Allah hanya melihat hati dan perbuatan manusia. Ya Bu ya. Ibadah itu bukan hanya umroh dan haji. Sedikit tentang haji Abu sindir.
Yang dikatakan haji itu adalah membuang sifat-sifat dunia yang ada pada hati kita menuju kepada sifat rohania. Ini yang dibahas dulu deh. Itu namanya haji. Jadi haji itu adalah membuang sifat-sifat dunia yang ada di dalam hati kita. Dunia itu yang maksudnya yang hawa, yang menyesatkan, menuju kepada sifat rohania, sifat Tuhan. Itu yang namanya haji. Ya Bu ya. Nah, kalau orang-orang berhaji atau umroh itu tidak mampu membuang sifat-sifat dunia menuju sifat Tuhan, makanya di balik banyak macam dapat gelar. Ada yang balik dapat gelar haji tomat, di Mekah tobat, balik ke Sadan komat lagi. Ya Bu ya. Begitu umroh dan haji, kalau baju nih mungkin setiap hari dicuci supaya bersih. Dari mulai manasik sampai berangkat haji dan umroh, seminggu balik masih rapi. Sebulan 2 bulan habis haji dan umroh, mulai makan sepal pendek lagi motor. Di kampung sebelah Bu Amri Kapitan itu, ya kan? Jadi Allah itu hanya melihat inna akramakum indallahi atqakum. Allah hanya melihat hati dan perbuatan. Insyaallah minggu ke depan kita usahakan belajar pakai papan tulis ya, pakai papan tulis, ayat-ayatnya kita tulis, hadisnya kita tulis. Ini insyaallah baru minggu pertemuan kedua, semakin hari insyaallah semakin akan kita kembangkan. Ma'asyiral muslimin, ibu dan bapak sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Itu saja sekelumit tentang ayat 13 ya, ayat 13 dari surat Al-Hujurat ini. Insyaallah minggu pertama di bulan Januari, kalau tidak salah tanggal 8, kita akan membahas Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Kita buang sifat-sifat hati yang hebat tadi, ya kan? Supaya menuju sifat Allah. Ya, sampai sini ada yang tanya kah? Masih panjang waktu kita? Ya. Jam lagi. Itu melihat nama yang telah disampaikan oleh Ustaz Irwansyah. Di sini kita isi dengan tanya jawab kepada para jemaah yang mau menanyakan, dipersilakan. Gantian dulu ya, apa dulu ya? Setelah ini ibu-ibu. Ini nanti tolong dijawab pakai ke Ustaz. Jadi ada perbedaan di antara kalau muslim ini apa Islam KTP, apa Islam Islaman. Jadi kita keluar. Yang di masjid kali ini beberapa waktu di pribadi dari awal masjid ini dulu ini sampai masjid dulu ini. Jadi umuran 43 tahun umur ini di masjid ini al-subuh nek dulu beliau membaca asyara ke khairul naum dalam azan itu. Jadi fungsi itu mengerti. Sedangkan di zaman Nabi aku itu sana kita. Nah jadi aku minta jawaban mudah-mudahan dulu. Mohon. Ayo ya, pertanyaan dari Bapak tadi itu mengenai sholat subuh azan tidak memakai as-sholatu khairum minan naum. Jadi di sini nih minta penjelasan dari Pak Ustaz Irwansyah. Guru. Terima kasih dari jemaah bertanya bahwasanya tadi mana sembahyang subuh itu di gerbang itu as-sholatu khairum minan naum. Benar, ini salah. Mana menilai misalnya makai as-sholatu khairum minan naum. Mana pula
memakai as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau bahasa kita itu, kalau bahasa kita ya, as-salatu khairum minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Kita kan diberi as-salatu khairum minan naum, kedengaran as-salatu khairum minan naum. Berarti lagi berbeda Berbeda bicara baca berapa? Tapi bermenang tadi. Adik. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kalau di Mekah tu pandak baik kamu di as-salatu khairum minan naum. Upload hanya Mekah ceritakan ayat itu. Kenapa? Sangka di Mekah tu sangka di pandak di as-salatu khairum minan naum tu dia sebelum as-salatu khairum minan naum lah jam 2 dia lapus masjid. Ini kita as-salatu khairum minan naum panjang benar azan. Babit sapur. Nah, jadi itulah kayak kita memang boleh as-salatu khairum minan naum kita bangunkan muka ke jema galak turun payu di daudem di pertegi kita. Memang lupa dia. Kenapa? Punaan kerana memang lupa dia. Kalau kita nak ngajak jema jalan kebaikan ini suka suka. Bukan saja di sini, di dusun kami itu paling-paling 3 kali di dalam sembahyang jemaah maghrib, isya, subuh. Dah kecil galau dulu tu. Kita kecil galau. Nah, jadi itulah kata kita. Ayo berdama misal as-salatu khairum minan naum, langsung kita berangkat. Hukumnya bukan pula wajib, bukan sunat. Hah? Abu di dunia. Ini dia berdiri kan, walaupun dia berdiri di as-salatu khairum minan naum, dia mengerjakan sembahyang solat subuh. Apalagi yang telah dipanggil as-salatu khairum minan naum. Dia dekat kan telah dipanggil as-salatu khairum minan naum, dia masih gegau saja, masih tidur saja. Nah, tu apa dia dengan dia itu, yaitu apa dia? Kata Ustaz tadi, ada kuncinya kalau dia. Ada kunci lagi. Pendengarannya, ada kuncinya. Penglihatannya, ada kuncinya. Itu apa kita? Hatinya, ada kuncinya. Taruhlah. Timbullah, iaitu dibaca ayat tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Oh itu. Nah, itu super baik apa anugerah. Berarti kita belum tertutup, belum ditutup. Masih terus buka untuk jalan kebenaran. Telah, alhamdulillah. Nah, jadi itulah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadilah dikatakan baik daripada Ustaz Irwan yang ngomong tadi kan. Tuhan tidak melihat wajah kamu, cantik kamu, manis kamu, cakap kamu tidak. Kaya kamu, pangkat kamu, jabatan kamu tidak. Tuhan yang lihat walakin ila surubikum, yaitu hati itu ya. Apabila baik hati kita, maka baik seluruh perbuatan kita. Berdama jahat hati kita ni, jahat pula sama sekali perbuatan kita. Nah, inilah. Ini silakan untuk ibu untuk menanyakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz ini apa itu? Mengenai nafas turun naik tadi. Apa ini atas sesuatu bawah sesuatu. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari jemaah ibu ada yang menanyakan masalah nafas sekali ke ujung sekali ke bawah, jadi tidak jelas dengan ibu. Terima kasih. Jadi nafas kita ni sekali ke pucuk, sekali ke bawah, sekali ke pucuk, sekali ke bawah, ke pucuk. Nah, ini je ni
Berdama dia ke pucuk, kan ini berisi Allah. Tuhan ada pucuk. Berdama ke bawah Muhammad. Jadi kalau dia mati, kaji Muhammad, kaji Allah. Dia bilang ada neraka, surga. Itulah. Kasih. Ada saya bukan ni. Masih ada lagi? Ada. Kurang apa? Ini, lagi. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya ini mengenai kunut. Ada yang kunut, ada diri. Mana? Kunut itu. Ada oleh kelas lain. Ayo kalian, satu pertanyaan dari Ibu mengenai surat subuh. Ada yang memakai kunut, ada yang tidak memakai kunut. Jadi di sini kita minta keterangan dari Ustaz Irwan. Silakan. Sebelum aku jawab, yang sholat subuh pakai kunut angkat tangan. Banyak. Ya. Yang sholat subuh tidak pakai kunut angkat tangan. Berapa kawan? Dikit. Oke. Yang tidak pernah pakai kunut karena tidak subuh angkat tangan. Ya. Jadi kunut itu, ya. Kalau dulu kita masih kecil paling kita ingat itu, oh dia sholat subuh pakai kunut, pasti orang NU. Dia sholat subuh tidak pakai apa? Sholat subuh pakai kunut NU. Kalau tidak pakai kunut, oke. Dulu kita sholat. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Tidak pakai bahasa dusun. Karena sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, katanya. Makanya salat pakai bahasa Arab karena Nabi Muhammad lahir di bangsa Arab. Kalau Nabi Muhammad itu lahir di talang pisang, pasti kita salat pakai bahasa Jawa. Jadi sholat itu memakai bahasa Arab. Bagaimana cara kita sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Allah. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita kunut ataupun tidak? Kembali kepada yang nyontohkan, Nabi Muhammad. Apakah Rasul pernah kunut atau tidak? Kedua-duanya dilakukan oleh Nabi. Terkadang Rasul pakai kunut, terkadang pun Rasulullah tidak pakai kunut. Jadi pertanyaannya boleh ataupun tidak? Kedua-duanya boleh. Nak dipakai boleh, nak tidak pun boleh. Paham? Makanya Islam di badak kita ini, Bo, ya, sulit maju. Rasulullah lahir pada tahun berapa? Ya, Maulid Nabi lagi nih. Tahun gajah. Hari Senin. Ini 500. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin tahun baca ngitungnya berapa lama? Tahu. Jadi Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi. Sekarang tahun 2022. 2022 dikurang 571 Masehi berapa tahun? Kurang lebih 1451 tahun yang lalu. Artinya sudah 14 abad lebih Rasulullah itu meninggalkan kita ini. Pertanyaannya, jarak antara kapitan dengan Arab itu jauh apa dekat? Jauh. Siapa yang sudah haji dan umroh berapa jam dari Palembang pesawat? 9 jam. Jauh apa dekat, Bu? Jauh.
Makanya kalau ajaran Islam itu sampai ke Kapitan Jarai dan pagar alam itu tinggal sedikit warisannya, kita tetap harus bersyukur dapat waris. Sholat warisan Nabi apa bukan? Sholat itu warisan Nabi. Walaupun jauh dari Arab sampai ke Kapitan ini, kita tetap harus bersyukur dapat waris. Ada yang dapat warisan sholat seminggu cuma sekali, Jumat bayar. Ada yang dapat warisan sholat itu setahun cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, karena ada yang dapat warisan itu sehari semalam 5 waktu. Siapakah mereka yang 5 waktu ini? Al ulama warasatil anbiya, ulama yang menjadi pewaris-pewaris para nabi. Nah, kalau ibu-ibu nak jadi pewaris para nabi, tegakkan sholat itu. Betul tak, Bu ya? Jadi kembali kepada kunut tadi, mau ibu pakai, Rasul mencontohkan. Mau ibu tidak pakai, Rasul pun mencontoh. Kalau dulu orang berdebat masalah kunut, ya, sekarang umat Islam tidak berdebat lagi karena tidak pernah sholat subuh sama sekali.